Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salafi dengan NPM 100/417-215 jurusan Hukum Pidana di bawah bimbingan Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti SHMH. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI dalam kaitannya dengan penggunaan kekuatan dan implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Baiklah, Adapun latar belakang yang saya angkat pada penelitian kali ini yang bermula dari konsep negara hukum yang disebutkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan tegas dan terukur menurut penilaiannya. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan kewenangan tersebut juga disebut dengan diskresi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian adalah tindakan tembak di tempat. Namun kewenangan tersebut juga harus sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta batasan yang telah diatur pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan kepolisian dalam menjalankan tugas serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Baru-baru ini terjadi tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dalam mengambil tindakan, yaitu terjadi pada peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang anggota Front Pembela Islam pada tanggal 7 Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, yang merupakan pelanggaran HAM serta tidak sesuai dengan ketentuan penegakan hukum yang berlaku. Dalam peristiwa tersebut, aparat kepolisian telah mencabut hak hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi atau apapun atau biasa disebut non-derogable right. Adapun identifikasi masalah yang coba saya angkat pada penelitian kali ini, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap peristiwa penembakan Laskar FPI yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam penanganan peristiwa penembakan Laskar FPI oleh aparat kepolisian. Adapun landasan teori yang coba saya angkat, yang pertama dari segi aspek hukum pidana, tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan pembunuhan yang diatur pada pasal 338 KUHP. Tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu dari segi penegakan hukum, tindakan tersebut tidak menganut asas praduga tak bersalah yang telah disebutkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir ketiga huruf C pada penjelasan umum. Lalu dari segi aspek hak asasi manusia, tindakan tersebut telah mencabut hak atas hidup seseorang, di mana hak atas hidup dalam instrumen HAM internasional dalam ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights menyebutkan bahwa hak untuk hidup termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat dalam kondisi apapun. Lalu dalam konstitusi pun pada pasal 28I menyebutkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Lalu pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, di mana salah satunya menjelaskan mengenai asas prinsip proporsionalitas. Lalu pada pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai tahapan-tahapan penggunaan kekuatan. Penggunaan senjata api termasuk ke dalam tahap ke-6. Pasal 8 ayat 1 menjelaskan mengenai tindakan dalam menggunakan senjata api dapat dilakukan apabila diantaranya terdapat pada pasal 8 ayat 1 yang terdiri atas 3 poin tersebut. Lalu pada Perkap Nomor 8 Tahun 2009 juga mengatur mengenai
larangan yang tidak boleh dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu yang terdapat pada pasal 11 Perkap tersebut, yang menyebutkan bahwa aparat kepolisian dilarang melakukan penyiksaan terhadap tahanan, serta penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang yang tidak berdasarkan hukum. Adapun pembahasan yang coba saya angkat, yaitu peristiwa tersebut telah melanggar pasal 338 KUHP, di mana dengan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Peristiwa tersebut juga mencabut hak hidup atas seseorang, di mana hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, atau bisa disebut dengan non-derogable right. Upaya pembatasan terhadap hak hidup merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut juga bertentangan dengan kewajiban negara, di mana negara berkewajiban to respect, to protect, to fulfill, atau menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Aparat kepolisian juga mengesampingkan asas praduga tak bersalah, serta dalam implementasi penegakan hukum justru malah melanggar hukum itu sendiri. Pada Perkap tersebut juga aparat kepolisian juga tidak menganut prinsip proporsionalitas antara tindakan yang diambil dengan ancaman yang akan dihadapi, sesuai dengan ketentuan pada Perkap. Lalu aparat kepolisian juga melanggar pasal 11 Perkap nomor 8 tahun 2009, di mana diantaranya salah satu aparat kepolisian dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang yang tidak berdasarkan hukum, serta penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama, pada aspek penegakan hukum, aparat kepolisian telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur pada pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun. Lalu juga melanggar ketentuan yang telah diatur dalam HAM, di mana aparat kepolisian mencabut hak atas hidup oleh 6 laskar FPI tersebut, serta dalam aspek penegakan hukum melakukan pengesampingan asas praduga tak bersalah dan justru malah melanggar hukum itu sendiri. Lalu dalam penerapan Perkap nomor 1 tahun 2009, aparat kepolisian telah melanggar ketentuan dalam mengambil tindakan tegas serta tidak memperhatikan prinsip proporsionalitas antar tindakan dengan risiko yang akan dihadapi, sesuai dengan pasal 5 sampai dengan 9 Perkap tersebut. Lalu jika ditinjau pada Perkap nomor 8 tahun 2009, pada proses penangkapan aparat telah melanggar pasal 11 Perkap tersebut. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama, penegakan hukum pada peristiwa tersebut, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta aparat kepolisian yang mengambil tindakan di lapangan juga harus tetap menjunjung tinggi HAM, khususnya hak untuk hidup. Lalu dalam penerapan Perkap, kepolisian juga harus melakukan tindakan tegas dan terukur dengan pertimbangan yang secara serius antara risiko yang akan ditimbulkan dengan tindakan yang diambil. Serta pada Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar keseimbangan penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sekian presentasi yang coba saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.